Kita akan beribadah dan saya harap kita boleh memperhatikan perangkat atau handphone kita masing-masing, karena beberapa minggu terakhir ada terus HP yang bunyi-bunyi ya waktu ibadah. Jadi kita bisa perhatikan supaya ibadah kita bisa lebih khusyuk dan tidak mengganggu saudara-saudara kita yang beribadah. Jemaat yang terkasih, hari ini hari yang spesial bagi orang Kristen. Apa spesialnya? Kita memperingati hari kematian Juru Selamat. Allah mana yang mau mati bagi umatnya, Bapak Ibu Saudara? Allah-Allah lain meminta umatnya untuk mempersembahkan ini, mempersembahkan itu. Tetapi Allah kita mempersembahkan dirinya sehingga kita bisa bersama dengan Allah Bapa. Hari ini kita lihat tidak ada dekorasi yang terlalu wah, terlalu indah dan terlalu megah. Saya bayangkan ini seharusnya cukup sesuai dengan kehidupan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus lahir di tempat yang sederhana. Bukan di rumah sakit bersalin, bukan di istana yang megah, tetapi di tempat yang sederhana. Di dalam seluruh perjalanan kehidupan Tuhan Yesus juga seperti itu. Tidak ada naik kuda, hanya satu kali dia naik keledai. Itu lambang kerendahan hati, lambang kesederhanaan, lambang orang yang biasa-biasa saja. Tetapi di dalam kesederhanaan itu karya Allah dinyatakan. Bahkan ketika dia mati, dia bukan mati di dalam kehormatan, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan mati dianggap sebagai pahlawan. Dia mati dianggap sebagai seorang penjahat. Kesederhanaan itu mengiringi kehidupannya Tuhan Yesus. Begitu pula seharusnya kehidupan orang percaya. Penuh dengan kesederhanaan, penuh dengan kerendahan hati. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Tuhan kita. Yesus juga mengajarkan, salib bukan untuk dipajang. Salib yang besar itu bukan untuk dekorasi yang indah dan megah, dihiasi dengan lampu-lampu yang terang. Salib itu untuk dipikul, Bapak Ibu Saudara. Sebagaimana Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Bapak Ibu Saudara, Yesus sudah memikul salib berat dosa yang seharusnya kita pikul. Yesus sudah menggantikan kita, seharusnya darah kita yang tercurah untuk setiap dosa kita masing-masing. Tetapi Yesus sudah menggantikan itu. Kita hanya perlu memikul salib-salib kecil di dalam hidup kita ketika mengikut Yesus. Dan marilah hari ini kita memperingati kembali hari kematian Sang Juru Selamat yang darahnya tercurah bagi kita umatnya. Apakah Anda juga di sana? Waktu Yesus dipalang di salib. Hatiku sungguh berasa gentar, gentar, gentar. Apakah Anda juga di sana? Apakah Anda juga di sana? Waktu Yesus
menundukkan hati dan mengingat kembali sebagaimana kita hadir di sana menyaksikan Yesus mati. Apakah Anda juga di sana? Waktu Yesus ditusuk lambungnya, hatiku sungguh merasa gentar, gentar, gentar. Apakah Anda juga di sana? Milikilah hati yang takut, milikilah hati yang gentar. Bersiaplah untuk masuk di dalam ibadah ini, sebab pertolongan kita adalah datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus menyertai ibadah kita hari ini. Kita memuji kasih Allah kita yang tidak terduga. Kasih Allah tak terduga dan tak dapat dituliskan, lebih tinggi dari bintang dan turun dalam dunia pada manusia berdosa. Kasih-Nya melimpah, anak Allah diberikannya, tebus yang berdosa. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Tuhan mengasihi kita yang sudah cacat, Dia ampuni segala dosa kita. Kita nyanyikan kasih-Nya yang besar. Yang bercacat Kau kasihi, Kau sembuhkan dan ampuni. Kasih Allah tak terbatas hingga ku dapat sempurna. Bila zaman ini lalu, dunia pun hancurlah, tetap teguh kasih Allah kekal terus selamanya. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anak. Kasih Allah tidak terduga. Kasih Allah tak terduga, betapa besarnya, tetap dinyanyikan malaikat dan anak-anaknya. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, tepat pada hari ini kita mengingat bagaimana Yesus mati.
Yesus mati mengingatkan kita seberapa nyata kasih Allah itu diwujudkan di dalam dunia ini. Ketika Yesus disalib, dosa kita dihapuskan. Ketika Yesus disalib, dosa kita dibayar lunas dengan darahnya yang mahal. Apakah yang bisa kita berikan sebagai balasan hidup kita? Tidak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara, selain kehidupan yang bersyukur. Hanya bersyukur kepadanya. Mari kita menaikkan pujian ini. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Mari kita bersyukur untuk kasih Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan sekali. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Nya. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita bersyukur. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita menundukkan hati. Ya Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur di hadapan Tuhan. Tidak ada Allah lain yang seperti Engkau, yang mau memberikan nyawa bagi kami. Siapakah kami ya Tuhan yang Kau anggap sebagai biji matamu? Tuhan, tolong kami. Kami tidak layak menerima darah Tuhan. Kami seringkali terus-menerus mengecewakan Tuhan. Tetapi hari ini kami hadir. Kami mau berkomitmen, kami mau bersyukur. Selama hidup kami mau mengikut Tuhan. Tuhan, tolong kami. Ampuni, sucikan segala dosa kami, sehingga kami boleh layak untuk beribadah hari ini. Sehingga kami boleh dilayakkan untuk mengingat kembali hari kematian-Mu,
hari darah-Mu tercurah untuk membasuh dosa-dosa kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau ya Tuhan. Tuhan tolong kami bisa ikut ibadah hari ini dengan hati yang fokus dan tertuju kepada Tuhan. Kami bersyukur, dan kami berterima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mengambil sikap berdiri. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dan hidup bersyukur berkomitmen kepada Dia, terimalah berita anugerah yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Oleh darah Kristus kita telah disucikan, kita telah diselamatkan. Marilah kita melakukan firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Kolose 1 ayat 23. Kita bacakan bersama sebanyak 2 kali. 2, 3. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Sekali lagi, Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Jemaat disilakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Kita jangan lupa bagian berikutnya Bapak Ibu Saudara. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Mari kita berpikir bagaimanakah kehidupan yang seharusnya kita menuju maut itu dapat berpindah kepada hidup yang kekal. Bagaimana kehidupan yang penuh dengan kejahatan dapat disucikan hanya oleh darah Yesus. Mari kita menyanyikan pujian ini. Maukah dosamu Tuhan ampuni, dalam darahnya ada kuasa. Maukah jahatmu Tuhan hilangkan, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Maukah congkakmu Tuhan buangkan, dalam darahnya ada kuasa. Mari datang ke bukit Golgota, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Biarlah hati kita dilembutkan dan diputihkan seputih salju. Maukah hatimu seputih salju, dalam darahnya ada kuasa. Jahat dosa akan hilang segera, karena darahnya berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ajaib darah domba Allahku, ajaib indah dan berkuasa. Betul, darah anak domba itu ajaib indah dan berkuasa.
Di salib itu, Bapak Ibu Saudara, darahnya tercurah untuk membasuh setiap dosa kita dan menyucikan segala kejahatan kita. Darah Yesus di kayu salib tercurah itu membayar lunas segala hutang dosa kita. Karena salib Tuhan, kita siapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Yesuslah sumber pengharapan kita. Dialah yang sanggup menyembuhkan kita. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa. Karena salib-Mu, kami orang yang berdosa, yang harusnya di sana, tetapi Engkau gantikan buat kami. Tuhan, betapa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematian-Mu bagi kami, orang yang berdosa ini. Biarlah sungguh-sungguh Tuhan dalam hidup ini, kami boleh setia dalam mengikut Engkau. Kami rela juga memikul salib kami. Terima kasih ya Tuhan. Berkati firman yang akan kami baca renungkan pagi ini.
Kiranya Allah Roh Kudus boleh menjamah setiap hati kami, mengingatkan kami bagaimana kami harus hidup. Biarlah lewat firman-Mu senantiasa menerangi hati dan pikiran kami. Berkati hamba-Mu ya Tuhan di dalam menyampaikan firman pagi ini. Terpujilah nama. Kami berdoa untuk pemberitaan firman pagi ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih, saya mengajak kita untuk melihat dua bagian firman. Saya akan bacakan untuk kita semua. Yang pertama dari Injil Matius 27 ayat 45 sampai ayat 50, di mana di sini mengisahkan tentang Yesus mati. Saya akan bacakan untuk kita semua dari Matius 27 ayat 45 sampai 50. Yesus mati. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabatani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkan pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Tetapi orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Kita melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Saya bacakan untuk Bapak Ibu 1 Petrus 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar firman Tuhan, terlebih lagi kita yang melakukan firman di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu, hari ini tema kita berbicara harga darah Yesus. Berbicara tentang darah Bapak Ibu, berbicara tentang Jumat Agung pasti tidak akan pernah terlepas dari darah, ya. Kita tahu bahwa sebagai makhluk hidup, termasuk manusia kita, pasti sangat membutuhkan yang namanya darah. Tanpa darah Bapak Ibu, maka kita pasti apa? Mati. Tetapi juga Bapak Ibu, dengan darah kita juga bisa hidup. Ya. Jadi tanpa darah kita pasti mati. Tetapi dengan darah jugalah Bapak Ibu kita bisa hidup. Bapak Ibu yang terkasih, apa sih fungsi dari darah? Saya percaya sebagian besar dari kita pasti tahu apa itu fungsi dari darah. Kalau Bapak Ibu melihat di Google, penjelasannya tidak jauh berbeda Bapak Ibu, fungsi dari darah, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, darah yang memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh manusia. Fungsi darah bagi tubuh manusia adalah alat pengangkut gas pernapasan, yaitu oksigen yang biasa kita hirup Bapak Ibu ya, dan karbon dioksida. Juga air, zat, makanan, nutrisi, dan hormon oksigen dari paru-paru diangkut darah dan didistribusikan ke sel-sel. Dan darah juga berfungsi untuk menyembuhkan luka Bapak Ibu. Jadi kalau ada Bapak Ibu ada yang luka, itu juga bisa disembuh oleh darah. Bahkan darah juga bisa melawan berbagai macam penyakit. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu fungsi dari yang namanya darah. Inilah Bapak Ibu, kalau kita melihat fungsi atau manfaat darah, itu sangat penting bagi tubuh makhluk hidup. Bagi tubuh kita semua, ya. Bisa bayangkan kalau tubuh kita ini Bapak Ibu yang terkasih mengeluarkan banyak darah. Apa yang terjadi dengan kita? Kalau tubuh kita mengeluarkan banyak darah, tentu itu membawa dampak yang sangat besar ya di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya jemaat yang terkasih, saking pentingnya darah bagi tubuh, kita tahu PMI ya. PMI itu singkatan Palang Merah Indonesia memberikan satu slogan Bapak Ibu, setetes darah Anda nyawa bagi sesama. Wah, luar biasa ya. Setetes darah Anda itu nyawa bagi sesama. Bagi sesama kita.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, berarti darah sangat-sangat penting dalam kehidupan ini. Kematian Tuhan Yesus, Bapak Ibu, di atas kayu salib merupakan korban yang sempurna dan juga bukti kasih Allah bagi kita. Mengapa Bapak Ibu yang terkasih darah Yesus begitu berharga? Itu kan pertanyaannya. Mengapa darah Tuhan Yesus begitu berharga? Darah Yesus merupakan darah yang mahal, Bapak Ibu, melebihi, dikatakan dalam 1 Petrus tadi, perak dan emas. Bahkan melebihi apapun yang ada di dalam dunia ini. Darah Yesus yang tercurah adalah untuk menebus kita orang yang berdosa. Dari sini Bapak Ibu kita dapat melihat betapa dahsyatnya dosa. Saking dahsyatnya dosa, maka Allah pencipta langit dan bumi, dia harus turun ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan masalah dosa. Tidak ada satu darah manusia pun di dalam dunia ini yang dapat menyelesaikan masalah dosa. Betul nggak? Hanya melalui darah Yesuslah pencipta langit dan bumi yang menyelesaikan masalah dosa. Jadi Bapak Ibu, dalam hidup ini jangan pernah kita menganggap enteng yang namanya dosa. Saya sering kali berkhotbah mengingatkan kita, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu hanya karena satu kali. Dia menjadi orang yang terbuang, menjadi orang yang berdosa. Kalau Bapak, Ibu, dan saya hidup sampai hari ini, berapa banyak dosa yang sudah kita lakukan. Kira-kira hukuman apa yang layak kita dapat? Nangkep Bapak Ibu ya? Kira-kira hukuman apa yang harus menimpa kita? Adam dan Hawa begitu taat dan setianya kepada Tuhan ketika ada di Taman Eden. Hanya karena satu kali dia melanggar perintah Tuhan, dia menjadi orang yang berdosa. Allah bukan berarti tidak menghargai ketaatan dan kesetiaan Adam sebelum dia jatuh dalam dosa. Tapi ingat Bapak Ibu, Allah itu kudus, Allah itu suci. Dia tidak bisa kompromi dengan yang namanya dosa. Bapak Ibu, jadi jangan pernah anggap enteng yang namanya dosa. Kalau kita melihat kehidupan kita saat ini, yang namanya dosa dianggap main-main. Betul nggak ya? Dianggap enteng. Orang sudah tidak takut lagi sama dosa. Itulah sebabnya banyak orang malas beribadah kepada Tuhan. Banyak orang tidak mau menghormati Tuhan. Bahkan belakangan ini banyak orang yang menjadi ateis, Bapak Ibu, tidak mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada orang yang menghargai darah Yesus. Bapak Ibu tadi lihat tayangan sebelum ibadah dimulai. Saya mau ngajak kita untuk melihat. Saya suka sekali animasi film ini Bapak Ibu. Begitu luar biasa menurut saya sutradaranya. Memberikan satu gambaran apa yang dicatat dalam Matius yang kita baca tadi. Ya, terjadi kegelapan ketika Tuhan Yesus disalib. Bagaimana kegelapan itu begitu luar biasa. Yang menghantam Yesus. Kita tidak bisa lihat dengan mata kepala Bapak Ibu ya. Tetapi animasi ini memberikan satu gambaran kepada kita. Mungkin bisa ditayangkan lagi, silakan rekan-rekan. Volumenya juga ya, dinyalakan. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu ya. Father, forgive them, for they know not what they do. Jadi waktu Father,
God, why have you forsaken me? Finished! Father, into your hands I commit my spirit. Bapak Ibu yang terkasih, 2 minggu lalu rumah saya kemasukan ular. Di waktu istri saya lagi berjalan depan pintu, dia lihat ada ular. Dia panggil saya, kok ada ular? Saya kaget. Anak ular nih Bapak Ibu, masih kecil kok. Saya kira cacing. Lalu saya pukul lah, ya saya bunuh nih ular. Lalu istri saya bilang, nanti harus hati-hati ya kalau keluar, lihat bawah ya, sering lihat bawah. Lalu saya cari dari mana sih ular ini bisa masuk Bapak Ibu. Lalu saya cari-cari mungkin ada lubang gitu ya. Lalu saya lihat dia ternyata ganti kulit gitu, di dekat pintu kamar mandi. Ya, pintu kamar mandi situ ternyata ada lubang gitu, sudah saya tampel ya. Oh di sini nih. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, lalu bagaimana dengan kehidupankah saya selanjutnya secara pribadi ya? Setiap keluar kamar, saya pasti melihat lantai dulu. Jangan-jangan ada. Apalagi kalau saya masuk WC Bapak Ibu. Saya pasti akan melihat sekelilingnya. Ya kan? Bahkan ada ember, saya tarik embernya, saya lihat ke belakang. Jangan-jangan ada ular sembunyi, betul nggak ya? Kira-kira Bapak Ibu melakukan hal yang sama nggak? Pasti dong ya. Bapak Ibu, kalau itu cacing, saya nggak begitu pusing, betul nggak? Dulu waktu saya di Sumatera, cacing itu jadi mainan untuk mancing ikan. Tapi ini ular. Kenapa ular saya harus hati-hati Bapak Ibu? Bisa membawa kepada apa? Kematian. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti hati-hati. Kenapa? Karena ular itu bisa membawa pada kematian. Ya, karena berbahaya bagi hidup saya. Tapi kalau itu cacing mungkin kita tidak begitu pusing, mungkin kita merasa jijik saja. Ya. Tetapi kalau ular Bapak Ibu yang bisa membawa kita pada kematian. Kalau dengan ular saja Bapak Ibu kita harus hati-hati. Maka sudah seharusnya dengan yang namanya dosa, kita harus lebih apa? Kenapa? Betul ya. Dosa bukan hanya membawa pada kematian, tapi maut yang mengerikan, yaitu mati kekal di hadapan Tuhan. Membawa kepada kebinasaan dalam hidup kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mengapa saya dan Bapak Ibu membutuhkan darah Kristus. Mengapa kita membutuhkan darah Kristus? Darah Kristus Bapak Ibu berfungsi yang pertama adalah untuk mendamaikan. Apa sih arti kata mendamaikan? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti mendamaikan itu mengusahakan agar kedua pihak berbaik kembali dari suatu pertengkaran atau suatu permusuhan. Inilah yang terjadi antara manusia dan Allah, itu akibat yang namanya dosa. Allah itu kudus, saya katakan tadi, manusia itu kotor karena dosa. Maka Allah yang penuh kasih itu mendamaikan kita dengan darahnya. Darah yang mulia, darah yang begitu agung.
yaitu darah Kristus sendiri. Ini juga membuktikan Bapak Ibu bahwa kalau Kristus itu Tuhan, jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus Bapak Ibu dalam hidup ini. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang meninggalkan iman karena mereka meragukan darah Kristus. Kalau darah manusia biasa Bapak Ibu tidak akan pernah berkenan. Tetapi ini darah Kristus, itu sebabnya Bapak Ibu dan saya berkenan. Bapak Ibu berbicara tentang darah itu sangat penting. Kalau kita membuka Alkitab kita mulai dari perjanjian lama kita dapat melihat. Mulai dari manusia jatuh dalam dosa. Allah sudah mengeluarkan darah untuk manusia. Ya, memberikan kulit ya untuk menutupi tubuh manusia. Kulit binatang. Mengeluarkan darah Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian kita juga dapat ingat bagaimana persembahan Habel diterima oleh Allah. Karena dia memberikan yang terbaik, darah binatang kepada Tuhan. Kita juga masih ingat kisah Nuh Bapak Ibu yang terkasih. Kenapa Nuh begitu akrab hidupnya dengan Tuhan? Karena Nuh orang yang berkenan, karena dia senantiasa memberikan persembahan korban yang terbaik kepada Tuhan. Termasuk ketika dia sudah selamat, dia juga memberikan korban di atas mezbah. Kita masih ingat dengan Abraham Bapak Ibu. Abraham juga memberikan persembahan korban yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita juga masih ingat Musa. Ya, terlebih lagi ketika orang Israel sebelum keluar dari Mesir, itu harus ada korban darah binatang, domba, di mana harus dicat di depan pintu rumah ketika Allah lewat, sehingga anak sulung orang-orang Israel tidak mati, tetapi anak sulung orang-orang Mesir mati. Bapak Ibu lihat ya, Alkitab jelas menginformasikan kepada kita bahwa betapa pentingnya darah. Itu berarti berbicara tentang nyawa, berbicara tentang hidup. Dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan di dalam kehidupan kita. Dia mati satu kali, mencurahkan darahnya di atas kayu salib untuk mendamaikan kita dengan Allah. Jadi Bapak Ibu jangan pernah meragukan ketuhanan Yesus. Ya. Jadi berbicara tentang darah, Alkitab memberikan informasi dengan jelas. Bukan dengan perbuatan baik. Bukan dengan uang kita supaya kita dapat pahala. Bukan. Tapi dengan darah. Lalu yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kalau pertama mendamaikan, yang kedua itu terlalu cepat ya. Membaharui ya. Melalui darah Kristus ini kita juga dulunya di tempat yang lama yaitu manusia berdosa, tetapi sekarang ditempatkan sebagai manusia baru di dalam Kristus. Orang yang berdosa dikuduskan, disucikan, diperbarui sehingga kita menjadi orang yang kudus, yang diperbarui oleh anugerah Tuhan, yang disucikan melalui darah Kristus. Luar biasa Bapak Ibu. Memperbarui hidup kita. Yang harusnya mati menjadi hidup. Lalu yang ketiga Bapak Ibu yang terkasih. Mengubahkan. Melalui darah Kristus di atas kayu salib itu kita bukan lagi budak dosa. Tetapi menjadikan kita atau mengangkat kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki hidup yang kekal. Mengubah status budak menjadi milik Kristus, menjadi anak Allah melalui darah Yesus. Bukan melalui amal kita, bukan melalui perbuatan kita, bukan melalui kehebatan kita. Hanya semata melalui darah Kristus. Yang keempat Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Berkuasa. Darah Yesus itu berkuasa. Bapak Ibu ini penting ini. Alkitab Perjanjian Baru itu mencatat beberapa istilah yang menunjuk tentang kuasa dari darah Yesus bagi orang percaya. Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. Yang pertama nih, 1 Yohanes 1 ayat 7. Darah Yesus adalah alat pembasuhan dosa manusia. Kemudian Roma 5 ayat 9. Darah Yesus adalah alat pembenaran bagi manusia berdosa di hadapan Allah. Efesus 1 ayat 7, Roma 5 ayat 9 sampai 10. Darah Yesus sebagai alat penebusan. Kolose 1 ayat 20, Roma 3 ayat 23. Darah Yesus sebagai alat pendamaian manusia dengan Allah yang kudus, yang suci. Efesus 2 ayat 13.
Darah Yesus merupakan jembatan yang olehnya manusia berjalan menuju Allah. Jadi melalui darah Yesus menjadi jembatan bagi kita untuk dapat berjumpa dengan Allah. Ibrani 13 ayat 12. Darah Yesus sebagai alat penyucian. Kemudian di dalam 1 Korintus 10 ayat 16. Adanya persekutuan antara manusia dengan Allah melalui darah Yesus. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Persekutuan kita dengan Allah itu bisa terjadi oleh karena darah Yesus. Ibrani 13 ayat 20. Darah Yesus juga disebut sebagai darah perjanjian kekal. Wah, ini perjanjian kekal Bapak Ibu ya, luar biasa. Kemudian Wahyu 1 ayat 5, Wahyu 5 ayat 9 sampai 10. Orang percaya dapat menjadi imam dan raja itu karena darah Yesus. Wahyu 12 ayat 11. Darah Yesus merupakan senjata yang ampuh untuk menghancurkan musuh, iblis. Kemudian Yohanes 6 ayat 53 sampai 63. Manusia memperoleh kehidupan kekal hanya melalui darah Yesus. Ibrani 6 ayat 1 sampai 2. Pasal 7, 11 sampai 19. Proses penyempurnaan hidup kekristenan kita itu tidak terlepas dari darah Yesus. Masih banyak sekali Bapak Ibu. Ya, kuasa dari darah Yesus di dalam kehidupan orang percaya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya jangan pernah lagi meragukan Yesus yang sungguh-sungguh mati di atas kayu salib. Karena dia memang harus mencurahkan darahnya supaya Bapak Ibu dan saya diselamatkan. Sebagai penutup Bapak Ibu, perhatikan bacaan kita dalam 1 Petrus tadi ya, ayat 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Bapak Ibu, Petrus dalam bacaan kita tadi mengingatkan bahwa kita telah ditebus bukan hanya dari dosa-dosa kita, melainkan juga dari cara hidup dan pola hidup yang lama. Nangkep Bapak Ibu? Jadi Tuhan tidak hanya menebus kita dari dosa, melainkan juga dari cara hidup dan pola hidup yang lama. Cara hidup yang sia-sia, ya, dapat berbicara soal waktu, dapat berbicara tentang tenaga kita mungkin, dapat berbicara tentang uang kita mungkin, dan banyak hal lainnya yang kita habiskan tanpa tepat sasaran atau tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu nangkep ya? Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus memang mengampuni kita dari dosa. Tetapi dia juga Bapak Ibu melepaskan kita dari kehidupan kita yang lama, yang sia-sia. Mungkin dulu kita merasa melakukan yang terbaik. Ya, sebelum kita percaya mengenal Tuhan Yesus, mungkin kita merasa saya sudah memberikan ini yang terbaik, saya sudah melakukan itu yang terbaik. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Sia-sia. Ya, sebelum kita bertobat, sebelum darah Yesus menyucikan hidup kita, ya. Kemudian Bapak Ibu, Yesus telah menebus kita, artinya ia telah membayar lunas hidup kita dengan darahnya. Supaya apa? Supaya kita menjadi serupa dengan dia. 1 Korintus 6 ayat 20 firman Tuhan mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, Bapak Ibu perhatikan ini ya, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saya ulangi, 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jemaat Tuhan sudah membayar lunas kehidupan kita dengan darahnya. Untuk itu marilah kita hidup dengan cara hidup dan pola hidup yang baru di dalam Tuhan. Karena kita sekarang adalah milik Tuhan,
Dan hidup kita ini sangat berharga di matanya. Sangat berharga di matanya. Jadi Bapak Ibu, marilah kita sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang sudah ditebus oleh Yesus. Hidup kita ini loh, jangan hidup lama lagi, ya toh? Tapi hidup baru di dalam Kristus, di dalam Yesus, yang sudah menyucikan hidup kita. Kalau ada orang Kristen Bapak Ibu, hidupnya masih tidak berubah, pikiran dan hatinya masih manusia lama, itu salah satu indikasi, mungkin dia belum diselamatkan. Betul nggak? Ya, indikasi mungkin dia belum diselamatkan. Orang yang sudah diselamatkan, dia pasti rindu hidupnya makin hari semakin indah seperti Tuhan Yesus. Tuhan mengubah hidup kita itu karena salibnya. Amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Mari Bapak Ibu dengan suara sendu kita nyanyikan lagu ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Salibmu Ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu, katakan karena salib Tuhan kita hidup. Karena salib Kristuslah kita menang. karena salibmu Ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Katakan di hidupku. di hidupku. Benar ya Tuhan, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih untuk kematianmu di atas kayu salib, untuk pengorbananmu, untuk darahmu yang tercurah dalam hidup kami. Namun seringkali kami tidak menghargai salibmu Tuhan. Seringkali kami tidak menghargai darahmu. Dengan hidup tidak memuliakan Tuhan. Dengan hidup tidak menyenangkan hatimu. Tuhan, biarlah melalui momen Jumat Agung ini, kembali kami disadarkan betapa Engkau begitu mengasihi kami. Betapa Engkau mencintai kami, orang yang harusnya binasa karena dosa. Tapi Engkau rela sucikan kami, kuduskan kami melalui darah-Mu yang berkuasa itu. Biarlah firman-Mu mengingatkan kami, supaya kami juga
sungguh-sungguh boleh setia dalam mengikut Tuhan. Sungguh-sungguh mengubah hidup. Karena kami sudah diperdamaikan, sudah diperbarui di dalam Yesus. Bahkan kami memiliki status yang begitu luar biasa, menjadi anak Allah, bukan budak dosa lagi. Biarlah di momen Jumat Agung ini, kami mengambil satu komitmen kembali. Untuk sungguh-sungguh hidup kami dipersembahkan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh hidup kami menjadi hidup yang berkenan bagi Tuhan. Sungguh-sungguh tubuh kami ini menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib. Membasuh kami orang yang berdosa ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu. Biarlah ucapan terima kasih kami tidak hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui hidup kami. Hamba berdoa menyerahkan sudut jemaat-Mu. Kiranya Engkau berkati mereka, pakai mereka. Kiranya makin hari hidup setiap anak-anak-Mu ini makin serupa dengan Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan biarlah kita sungguh hidup di dalam firman-Nya. Saya kembalikan ke Losa Hilda. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan dan sebagai komitmen kita, mari kita bersama-sama mengambil sikap berdiri. Kita mengakui iman kita bersama-sama dengan semua orang percaya, seturut dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan darahnya, hidupnya, nyawanya itu bagi kita. Yang terbaik Dia berikan. Saat ini, hari ini, kita juga dapat memberikan yang terbaik. Salah satu caranya dengan cara memberikan persembahan. Kita dapat memberikan dengan transfer di rekening gereja atau scan QR Code. Jemaat yang hadir di gereja bisa masukkan uang ke dalam amplop dan memasukkan ke dalam kotak setelah ibadah selesai. Dengan ucapan syukur kita menaikkan pujian, pimpin ke Kalvari.
kita tundukkan kepala, kita bersyukur dan kita bersyafaat di hadapan Tuhan. Tuhan, kami bersyukur hari ini, Tuhan, kami boleh mengingat kembali kasih setia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kami. Kami manusia yang bukan siapa-siapa, tetapi Engkau begitu kasih dan begitu Engkau cintai. Hari ini kami mengingat kematian-Mu. Tuhan, tolong kami melalui setiap pujian kami. Kiranya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Melalui tindakan kehidupan kami sehari-hari, perkataan kami, ucapan kami, hidup kami seutuhnya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Secara khusus bagi firman yang telah kami dengarkan, Tuhan tolong kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur pada hari ini kami boleh memberikan kembali kepada Tuhan berkat yang telah kami terima dari Tuhan itu sendiri. Tuhan tolong sucikan dan kuduskan. Dengan hati yang sukacita kami persembahkan di hadapan Tuhan. Kami memohon Tuhan pakai menjadi alat yang berkenan, menjadi alat yang berguna untuk pelayanan-Mu di dunia ini melalui gereja kami. Tuhan tolong setiap orang yang akan mengolahnya, Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan bijaksana, sehingga kerajaan Allah boleh semakin dinyatakan melalui gereja kami. Tuhan, kami juga pada hari ini mau berdoa. Hari ini seluruh umat-Mu di seluruh dunia memperingati hari kematian-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami, ini bukan hanya menjadi peringatan tahunan, tetapi sungguh-sungguh setiap masing-masing umat-Mu Engkau lawat, Engkau jamah hati kami, sehingga kami boleh memaknai kematian-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Tuhan tolong kami untuk mengerti, Tuhan tolong kami untuk menghidupi sehidup yang sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa, hari Minggu nanti kami akan merayakan hari kebangkitan-Mu, hari Engkau menang dari maut. Kiranya Tuhan tolong kami juga, kami boleh sungguh-sungguh menghidupi, kami boleh sungguh-sungguh mengerti bahwa Engkaulah Allah yang sejati, yang hidup dan bangkit dari kematian. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang akan ambil bagian, ibadah yang akan dilaksanakan di seluruh dunia, di setiap gereja, Engkau hadir di sana, sehingga kami boleh sungguh-sungguh merayakan kebangkitan-Mu. Tuhan tolong kami juga mau berdoa untuk HUT gereja yang akan dilaksanakan pada 24 April nanti. Tuhan juga berikan kami hati yang bersyukur untuk setiap gereja yang sudah Tuhan tempatkan bagi kami. Di tempat ini Tuhan berikan kami sukacita merayakan ulang tahun yang Tuhan berikan, yang Tuhan izinkan untuk kami jalani di tahun ini. Tuhan tolong setiap rangkaian acara Tuhan hadir di sana. Kiranya melalui ibadah kami, melalui peringatan hari ulang tahun, penyertaan Tuhan, pimpinan dan pertolongan Tuhan ini, nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Kami serahkan doa kami ini di dalam satu nama, Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus. Amin. Selanjutnya kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita boleh mempersiapkan hati. Kepada Pendeta Hendra, kami persilakan. Oleh darah Yesus. Mari kita masuk di dalam doksologi, kemudian berkat dan amin song. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, darah Kristus yang tertumpah bagi kita untuk pengampunan dosa kita. Marilah kita sungguh-sungguh mau bersyukur untuk kebaikan dan kasih Tuhan yang besar dalam hidup ini. Biarlah salib Kristus menjadi satu kebanggaan dalam hidup kita. Biarlah salib Kristus kita beritakan sehingga banyak jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun dari surga untuk menyelamatkan hidup kita. Ia Tuhan yang setia, yang senantiasa memberkatimu di dalam segala kelimpahannya. Dia Tuhan
yang berkuasa atas hidupmu, yang senantiasa menjaga, melindungi setiap langkah-langkah hidupmu. Tuhan yang penuh kasih, menyinari engkau dengan wajahnya. Dan Dia, Tuhan yang penuh dengan anugerah, melimpahkan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di tengah-tengah kehidupanmu saat ini. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus itu senantiasa menuntun, menyertai, memberkatimu mulai saat ini sampai Ia datang yang kedua kali. Amin. Silakan duduk kembali, silakan ambil saat teduh, ibadah selesai, Tuhan memberkati. Ya Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan atau mengingatkan kembali beberapa hal berkaitan dengan pelayanan minggu ini. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah ambil bagian pelayanan pagi ini. Ya, kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan kita semua. Dan biarlah jemaat juga yang beribadah pagi ini sungguh bersukacita dan bersyukur untuk kasih setia dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Bapak Ibu, kita juga sudah bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan kalau kita sudah melewati juga doa puasa selama 4 hari ya, persekutuan kita Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan hari ini kita juga boleh beribadah kepada Tuhan untuk memperingati akan kematian Tuhan Yesus. Nah Bapak Ibu, minggu ini kita akan merayakan Paskah, ya. Ibadah kita tetap pada pukul 8, ya, tetap pada pukul 8. Nah untuk sekolah minggu maupun anak-anak remaja pemuda mempunyai jam ibadah sendiri juga, ya. Jadi untuk teman-teman remaja pemuda, ibadahnya seperti biasa jam 10, ya. Ada Paskah juga, demikian juga untuk adik-adik kita, sekolah minggu, jadi minggu ini juga ada perayaan Paskah. Kemudian Bapak Ibu, minggu ini juga kita ada pelayanan baptis dewasa, CD, dan baptis anak, ya. Jadi doakan untuk nama-nama yang akan dibaptis dan di CD, supaya Tuhan memberkati mereka, demikian juga anak-anak, supaya mereka juga dapat menjadi anak-anak yang sungguh-sungguh boleh percaya kepada Tuhan sejak dini, sejak mereka masih kecil ini. Doakan Bapak Ibu supaya baptisan dan CD boleh berjalan dengan baik dan lancar. Bapak Ibu, tanggal 24 April itu ada ibadah gabungan ya, pukul 8 pagi. Karena kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke berapa, ada yang tahu nggak? 26 ya. Jadi kita akan merayakan ulang tahun gereja yang ke-26. Nah setelah ibadah baru ada perayaan, kemudian juga ada lomba. Ya. Jadi teman-teman yang sudah mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba, ya nanti minggu tanggal 24 dapat tampil. Kemudian seluruh jemaat baik yang di gereja maupun di rumah akan menjadi juri. Wah enak ya. Tapi kalau jadi juri yang benar, ya enggak? Yang betul-betul lihat nyanyinya bagus, ya kan? Penampilannya juga bagus ya, jangan wah ini aja aku pilih, wah ya. Oh aku pilih Los Hendra aja, yang lain enggak. Enggak. Saya enggak ikut nyanyi Bapak Ibu ya. Jadi pilihlah ketika Bapak Ibu menyaksikan mereka memuji Tuhan, wah mereka puji bagus ya, pakaiannya juga rapi dan sebagainya ya. Jadi saya harap Bapak Ibu kita dapat berpartisipasi di dalam perayaan HUT gereja ke-26. Jadi ibadahnya gabungan ya. Jadi teman-teman remaja pemuda sekolah minggu juga diundang untuk dapat mengikuti ibadah HUT gereja yang ke-26 ya. Untuk persekutuan Kados itu hari Selasa 19 April pukul 7 malam. Jadi teman-teman, Bapak Ibu, Bapak-bapak ya, untuk mengikuti persekutuan Kados pada hari Selasa 19 April pukul 7 malam.
Bapak Ibu jangan lupa juga kita masih ada satu pelayanan yang penting, yaitu pelayanan Baksos Paskah. Ya, saya mengajak kita untuk terus berpartisipasi di dalam pengumpulan dana Baksos ini, supaya pelayanan kita dapat memberkati bagi orang-orang yang memang memerlukan. Ya, jadi mari Bapak Ibu berikanlah yang terbaik. Ya, kita sisihkan berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita untuk mereka yang memang membutuhkan, supaya mereka juga dapat merasakan kasih kita ya melalui pelayanan Baksos ini. Berikan Bapak Ibu pelayanan Baksos yang terbaik. Bapak Ibu dapat menggunakan amplop khusus ya yang ada di belakang. Bapak Ibu bisa ambil, nanti bisa dimasukkan ke dalam kotak. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin mentransfer atau menggunakan QR code, Bapak Ibu dapat menggunakan kode 6 di belakangnya. Jadi kalau Bapak Ibu memberikan 100.000 berarti 106 ya. Kode 6 ini memudahkan bendahara gereja ya, memudahkan bendahara gereja. Kalau Bapak Ibu tidak memberikan kode 6, maka bendahara akan menganggap itu sebagai kolekte ya, persembahan yang setiap kita lakukan. Jadi tolong kalau untuk Baksos jangan lupa dikasih kode berapa? 6 belakangnya. Terima kasih Bapak Ibu untuk setiap kita yang sudah memberikan maupun yang belum memberikan. Biarlah pelayanan kita sungguh dapat menjadi berkat. Selamat menyambut Jumat Agung. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Seperti biasa nomor dari rendah dulu Bapak Ibu kalau ingin keluar ya.